Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya, Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana aktivitas investasi Anda di tengah dinamika pasar yang saat ini demikian volatil dan juga menantang? Ya, salah satu dari tantangan tersebut, sebagaimana kita tahu, datang dari perkembangan geopolitik global di mana konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran terbukti telah mengubah peta dan konstelasi perekonomian dunia. Salah satu yang jadi perhatian publik dunia adalah pengaruhnya terhadap supply dan harga komoditas global. Mulai dari logam mulia hingga cadangan minyak dunia yang secara langsung terpengaruh oleh dinamika yang terjadi di medan perang. Seperti hal yang telah disampaikan oleh pakar ekonomi politik internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Faris Al-Fadad, yang bahkan meyakini bahwa alasan utama AS menyerang Iran bukanlah sekadar persoalan pengayaan uranium dan pengembangan nuklir, sebagaimana yang disampaikan secara formal di panggung internasional. Faris meyakini bahwa persoalan yang ada jauh lebih besar dan luas, mengingat posisi Iran yang merupakan pemilik cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Terlebih, hanya kurang dari 1 bulan sebelumnya, AS juga telah melakukan manuver penting dengan menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang bisa dimaknai sebagai upaya AS guna menguasai cadangan minyak milik negara tersebut. Pasalnya, Venezuela justru merupakan negara pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, mengungguli Arab Saudi yang berada di peringkat kedua. Ketiga negara tersebut secara akumulatif menguasai lebih dari separuh cadangan minyak dunia. Dengan Venezuela berkontribusi sebesar 303,22 miliar barel atau setara dengan 19% cadangan dunia. Disusul Arab Saudi dengan 267,2 miliar barel atau setara dengan 17% cadangan dunia, serta Iran dengan 208,6 miliar barel atau setara dengan lebih dari 12% cadangan minyak dunia. Sejauh ini kita juga tahu hubungan AS dengan Arab Saudi telah demikian akrab, terutama dengan adanya perjanjian petrodolar yang telah disepakati sejak tahun 1947 silam. Dengan juga telah dikuasainya cadangan minyak Venezuela, imbas dari penangkapan Maduro, maka menurut Faris sangat logis bila saat ini AS tengah berupaya untuk mengintervensi dan bahkan menguasai cadangan minyak milik Iran demi memastikan penguasaan terhadap separuh cadangan minyak dunia. Di lain pihak, dengan posisi Iran yang demikian strategis dalam hal pasokan minyak global, ancaman terhadap negeri para mullah tersebut juga dikhawatirkan bakal mengganggu suplai minyak bagi negara-negara lain di dunia. Terlebih dengan mempertimbangkan krusialnya posisi Selat Hormuz yang selama ini menjadi akses strategis dalam jalur distribusi minyak internasional. Dengan pemahaman tersebut, perhatian pun layak ditujukan pada Cina sebagai salah satu pemain utama dalam perekonomian dunia, yang sayangnya selama ini dikenal sangat mengandalkan kebutuhan energinya dari pasokan minyak yang diimpor dari Venezuela dan juga Iran. Karenanya dengan pemetaan masalah yang demikian, langkah AS yang telah menguasai Venezuela dan tengah berupaya menganeksasi Iran diyakini banyak pihak sebagai upaya membidik Cina sebagai sasaran utamanya, yaitu dengan melumpuhkan kedidayaan Cina di bidang ekonomi. Dan benar saja, pemerintah Cina dalam kesempatan terpisah baru saja mengumumkan target pertumbuhan ekonominya menjadi yang terendah dalam 3 dekade terakhir. Pengumuman tersebut disampaikan dalam rangkaian sidang tahunan Two Sessions, yaitu 2 agenda politik penting di Cina yang mencakup pertemuan Kongres Rakyat Nasional dan juga Komitmen Nasional, di mana dalam forum inilah pemerintah Cina biasa menyampaikan arah kebijakan ekonomi, politik, dan prioritas pembangunannya kepada publik internasional. Dalam forum tersebut, pemerintah Cina telah menetapkan target pertumbuhan produk domestik brutonya di 2026 ini di kisaran 4,5 hingga 5% saja. Angka target ini sekaligus menjadi catatan terendah sejak 1991, sekaligus menjadi penurunan yang proyeksi pertumbuhan ekonomi pertama Cina sejak tahun 2023 lalu. Meski demikian, pemerintah Cina memberikan sinyal bahwa penurunan target ini lebih diakibatkan dari tekanan dalam negeri yang belum sepenuhnya mereda, mulai dari permintaan domestik yang melemah, lesunya kinerja sektor properti, hingga beban utang pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari upaya menggeliatkan daya beli masyarakat di level akar rumput. Dengan kondisi yang demikian, maka kondisi perang AS Israel melawan Iran dikhawatirkan banyak pihak bakal semakin memperparah kondisi perekonomian negeri tirai bambu tersebut. Kekhawatiran tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, yang khawatir pada perkembangan ke depan Cina tidak lagi memperoleh pasokan minyak dari Iran.
Kekhawatiran ini didasarkan Luhut pada proyeksi bahwa konflik AS-Iran tidak akan bisa rampung kurang dari 1 bulan, yang artinya permasalahan yang ada saat ini bakal terus berlarut-larut dengan menyisakan ketidakpastian terhadap sumber pasokan minyak yang dibutuhkan oleh Cina. Dan dengan terganggunya perekonomian Cina, diyakini Luhut juga bakal berimbas besar terhadap Indonesia, mengingat posisi Cina sejauh ini merupakan pasar ekspor utama bagi Indonesia. Karenanya, Luhut pun mendesak pemerintah, terutama di bidang terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat mulai menyusun skala prioritas dan juga strategi khusus untuk memitigasi risiko yang bakal terjadi terhadap perekonomian nasional di masa mendatang. Luhut sendiri juga telah memperkirakan bahwa konflik AS-Iran berpotensi mendorong harga minyak dunia hingga melambung sampai ke level $100 AS per barrel. Padahal dalam asumsi yang tercantum pada anggaran pendapatan dan belanja negara, harga minyak dunia dipatok pada level $70 AS per barrel. Itu artinya ada potensi kenaikan hingga 35% dari porsi asumsi di APBN, yang tentu harus dicarikan solusinya. Belum lagi cadangan minyak yang dimiliki Indonesia saat ini diperkirakan hanya cukup untuk konsumsi 30 hari saja. Sehingga dengan harga yang melambung, diyakini bakal berpengaruh langsung terhadap anggaran negara. Jadi, sudahkah pemerintah Indonesia menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi risiko dampak ini? Seberapa jauh pemerintah bisa menyiapkan skenario terburuk yang akan terjadi? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan juga media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.